yang saya hormati, saya banggakan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Aduh, panggung hari ini Bapak Presiden gemetar saya. Ada dua soal yang Mbak Puan sama Pak Ganjar. Solo, solo, bukanku berseri, logatmu solo, solo. Mbak, kalau misalnya itu aku dicolek apa-apa gitu ya. Mati para ketua dan pimpinan lembaga negara. Hadirin, untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita saksikan sambutan Menteri Investasi sekaligus Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI, Bapak Bahlil Lahadalia. Sambutan PLT Ketua Umum tadi Bapak Presiden ada maksud itu sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita berikan aplaus. Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih di sela-sela kesibukan Bapak setelah G20, kemudian berangkat ke Thailand, OPEC, dan hari ini kita bersama-sama di Solo. Sebuah tindakan kerja keras hanya semata-mata bagaimana menaikkan Indonesia di mata dunia secara positif dan diperhitungkan secara baik. Yang saya hormati Ketua MPR RI, teman-teman, Bapak Presiden kami lapor, ini Ketua MPR ini dulu Mendagrinya HIPMI, Ketua Bidang Organisasi HIPMI, Bapak Presiden, Ketuanya Lutfi, makanya kelakuannya sama Lutfi beda-beda tipis Pak. Dan spesial perpanjangan anggaran dasar Pak, jadi kalau perpanjangan yang lain-lain memang Ketua MPR top Pak. Yang saya hormati Ketua DPR RI, senior saya, Mbak Puan Maharani, kita berikan aplaus. Teman-teman, ini Mbak Puan ini perempuan anak muda yang punya karir politik yang tidak perlu diragukan. Siapa yang bisa membantah ada tokoh wanita di Republik Indonesia yang usia sama dengan Mbak Puan, yang pernah berproses di DPR, pernah menjadi Menko PMK, dan kemudian menjadi Ketua DPR dan punya partai. Aku mau nanya siapa? Dan satu-satunya capres yang sudah punya tiket partai hanya Mbak Puan. Cuman ada masalah. Ciri anak muda itu kan harus punya keberanian. Kita tunggu kapan deklarasinya. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Mbak Puan mohon maaf, inilah HIPMI ini. Mbak Puan kan udah
sangat tahu juga karena banyak orang PDIP ini HIPMI. Sampai ketua SC-nya aja Bapak Presiden, ini dari PDIP, Mas Dede mana? Dede. Makanya tadi tarian tadi semua warna merah. Pak Agung Laksono sama Pak Cicip udah mulai bilang, hati-hati. Lambang HIPMI itu di atasnya masih kuning, kenapa sudah merah hari ini? Pak Agung, tenang Pak Agung, tarian boleh merah, tapi hatinya masih kuning. Termasuk ya lagi pidato ini juga masih kuning. Yang saya hormati Pak Ketua DPD RI, Pak Lanyala Mataliti, kita berikan aplaus, inilah mantan Ketua Umum BPD HIPMI Jatim. Bapak Presiden, jadi ada 2 dari parlemen itu kader HIPMI. Jadi kalau Pak Eka tadi bicara tentang tanggal pemilu, saya pikir nggak ada salahnya juga. Karena memang ketua DPD sama ketua MPR kader HIPMI dan Mbak Puan adalah bagian keluarga besar HIPMI. Jadi nggak ada yang salah di situ kan. Dan harus diingat, Presiden ini adalah Ketua BPC HIPMI Solo. Jadi mau jadi presiden, mau jadi ketua MPR, mau jadi ketua DPD, nggak perlu jadi ketua umum. Cukup jadi BPC, ketua bidang organisasi dan ketua BPD daerah. Itu sudah bisa jadi. Yang saya hormati Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, ada Pak Erik. Ya Pak Erik ini juga capres atau cawapres Pak Erik. Cuman partainya masih sosok lah kira-kira begitu. Tapi saya lihat harus secerca harapan untuk bisa menuju ke sana. Kita berikan aplaus kepada Bang Erik. Pak Erik ini Bapak Presiden, Ketua BPP HIPMI di zamannya Pak Sandi. Hari ini mungkin Pak Sandi nggak datang karena takut popularitasnya jatuh dari Pak Erik. Ini kelihatannya Pak Sandi bilang kalau ada Pak Erik saya jangan datang. Ini pasti dia nonton karena live ini. Pak Menteri Koperasi, abang saya, Pak Teten. Jadi kalau UKM sekarang udah bagus, Pak Teten lah yang topnya gitu. Kita berikan aplaus kepada Pak Teten. Ini bahaya nih, jangan sampai saya salah ini. Ini maskernya dari dulu sampai sekarang merah putih Pak, nggak pada berubah. Yang saya hormati, saya banggakan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Aduh, panggung hari ini Bapak Presiden gemetar saya. Ada 2 soal yang Mbak Puan sama Pak Ganjar. Tapi tadi Pak, saya lihat Pak Ganjar sama Mbak Puan jalan berbarengan menjemput Mbak Puan. Insya Allah mungkin kalau tidak salah 1 mobil Pak. Saya bilang kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Semua ini harus terjadi untuk rakyat, bangsa, dan negara. Untuk kesejahteraan kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolri. Kita berikan aplaus kepada Kapolri kita Bang Sigit. Yang sukses menjaga keamanan Indonesia di saat G20. Semua kepala-kepala negara besar yang mempunyai GDP 80% datang pulang dengan aman, senyum. Itu semua terjadi karena keamanan di bawah kepemimpinan Pak Kapolri. Pak Wali Kota yang saya hormati, Mas Gibran, ini hati-hati. Sekarang ini kan ada pemimpin masa sekarang dan masa lampau dan masa depan. Ini bahaya juga. Ini salah main Bang Erik, lewat juga barang ini di tikungan. Ini bahaya, Pak Gub, Mbak Puan hati-hati barang ini. Saya sih nggak sekolah politik. Tapi penciumannya agak sedikit ada lah kira-kira. Tapi saya yakin Mas Gibran ke depan akan menjadi tokoh yang matang karena berproses dari bawah. Ketua Umum BPP HIPMI yang tidak sempat hadir, saudara saya Haji Mardani Maming yang diwakili oleh PLT, saudara Eka,
Kita doakan saudara kita Maming, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan, kesehatan dan kemudahan. Sekjen dan bendahara umum dan seluruh pengurus. Lebih khusus kepada ketua-ketua umum terdahulu. Bapak Presiden, organisasi ini nggak akan ada kalau tidak ada pendiri. Pak Latif Ayahanda, pendiri, pencetus, ketua umum HIPMI pertama. Yang semakin hari semakin muda. Ini yang resepnya Pak Latif belum kasih ke kita. Kita ini baru jadi menteri 3 tahun rambut sudah putih. Tapi Pak Latif semakin 82 tahun rambutnya semakin hitam Pak. Ini karena persoalan ya yang itu muda. Kalau urusan ini nggak ada yang blok. Pak Cicip pun kalah Pak. Yang saya hormati ketua-ketua umum terdahulu ada Pak Cicip, ada Bang Agung, ada Bang Haryadi, ada Ketua Umum Erwin. Mana Bang Erwin tadi? Ya, Ketua Umum Erwin. Dulu saya jadi Ketua Umum BPD HIPMI Papua, dia jadi Ketua Umum BPP Pak Erwin. Cuman yang jadi menteri duluan saya Pak. Jadi dulu saya di BPD HIPMI Papua, Ketua Umum Pak Erwin Ketua Umum Pusat. Dimarah-marahin saya Pak kalau nggak kerja baik. Kamu nanti saya kasih sanksi. Tapi biasa yang dimarah-marahin itu biasanya Allah kasih kemudahan. Saudara saya Okto, ketua umum, ini ketua umum saya waktu saya ketua bidang internasional, ketua bidang infrastruktur. Ada Pak Wali Kota Medan yang juga adalah wakil ketua umum BPP HIPMI. Senior-senior yang Muhammad saya tidak bisa bersatu, ketua-ketua umum BPD Senusantara dan seluruh ketua-ketua BPC dan seluruh kader HIPMI dari Aceh sampai Papua. Selamat datang di Solo untuk Munas. Bapak Presiden dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Munas adalah sebuah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam proses organisasi. Dalam keputusan-keputusan Munas ada 3 keputusan mendasar. Yang pertama adalah mendapatkan penilaian dan persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban ketua umum. Yang kedua adalah komisi yang melahirkan tentang rekomendasi program kerja dan anggaran dasar. Dan yang ketiga adalah pemilihan ketua umum. Dalam rangka itulah kemudian HIPMI berjalan dalam menuju jam arah yang jelas berdasarkan pasal 7 dalam tujuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HIPMI tentang bagaimana terciptanya generasi muda yang berjiwa entrepreneur, nasionalis, dan menjadikan anak-anak muda Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri dalam menguasai akses ekonomi. Itulah tujuan dalam HIPMI lahir. Munas kali ini berbeda dengan munas-munas sebelumnya. 3 tahun lalu kita munas belum COVID. Sekarang kita munas dalam posisi masih pandemi. Kondisi ekonomi global yang belum menentu. Dan saya pikir ini adalah saatnya untuk kita berpikir bagaimana memberikan kontribusi terbaiknya kepada rakyat, bangsa dan negara. Dalam perspektif itu izinkan kami Bapak Presiden untuk melaporkan bahwa proses Munas HIPMI kali ini betul-betul dilalui dengan kaidah norma proses pengkaderan yang baik. Ada debat kandidat di 3 wilayah. Ada dari wilayah Sumatera yaitu di Kepri, wilayah timur di NTT, dan terakhir kemarin debat kandidatnya di TV One. Satu-satunya organisasi kepemudaan profesi pengusaha yang debat kandidat seperti debat capres cuman BPP HIPMI. Live Bapak Presiden, bayarannya mahal, tapi saya bilang kita harus uji 3 kandidat ini kira-kira cocok atau tidak. Ternyata Bapak Presiden, 3 kader ini adalah kader terbaik bangsa yang dimiliki oleh BPP HIPMI. Yang insya Allah ke depan mereka akan bertarung. Tapi saya lihat tadi suara itu tergantung dari banyaknya tepuk tangan. Tepuk tangan tadi sudah melihat arahnya ke siapa kira-kira begitu. Ini pidato ini, jangan main-main. Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa BPP HIPMI hari ini sudah ada 469 kabupaten kota, 34 provinsi, minus provinsi baru dari Papua yang baru disahkan
belum ada BPD-nya. Jadi kita 34 provinsi. Jadi saya pikir ini adalah organisasi besar yang punya anggotanya banyak, kemudian punya independensi dan pasti punya duit. Jadi capres-capres kalau mau untuk mereka dikolaborasikan dalam rangka kebersamaan, maka inilah momentumnya untuk bagaimana negosiasi. Soalnya mereka ini Pak, kalau nggak diarahkan repot juga barang ini. Tapi saya yakin mereka adalah kader militan yang nggak bisa diukur dalam hal-hal pragmatis. Mereka kader ideologis, loyalis, yang berwawasan kebangsaan dan berkomitmen terhadap keutuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, izinkan saya izin Bapak Presiden, kami sebagai pertanggungjawaban moralitas kader HIPMI yang masuk di kabinet, kami melaporkan sedikit bahwa target investasi kita di 2021 900 triliun, 2022 Bapak Presiden memberikan target 1.200 triliun. Jadi saya badan sudah pendek tambah pendek ini gara-gara tambah terus target. Alhamdulillah dari target 1.200 triliun tersebut kuartal ketiga kita mampu tumbuh dari Januari sampai September sudah mencapai 74,4% atau sebesar 892,4 triliun. Ini antara PMDN kita sama PMA kita lebih banyak daripada PMDN. Kemudian luar Jawa itu sudah lebih besar daripada di Jawa dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 965.000. Ini peta investasi. Kemudian di kuartal ketiga khusus, ada nggak slide-nya ya? Di kuartal ketiga Bapak Presiden kami berhasil mencapai 307 triliun. Inilah salah satu instrumen kenapa pertumbuhan ekonomi kita di 5,75%. Jadi Bapak Ibu semua teman-teman, ini sekarang kita betul-betul arahan Bapak Presiden jangan membangun Indonesia hanya Jawa sentris. Jadi Bapak Presiden ingin membangun dari Aceh sampai Papua. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020 investasi kita di Pulau Jawa itu lebih besar. Tapi sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2022 kuartal ketiga investasi kita di luar Pulau Jawa sudah lebih besar. Karena harus kita yakini bahwa pertumbuhan ekonomi, pemerataan pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi kawasan baru, instrumennya adalah investasi. Dan ini bisa terjadi kalau presidennya adalah mantan pengusaha. Jadi gagasan untuk pemerataan pertumbuhan itu dapat kita lakukan. Yang berikut Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa negara-negara mana saja yang masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah Singapura, Bapak Presiden. Jadi Singapura ini nomor pertama dari 2019, 2020 sampai dengan 2021 itu Singapura. Sekalipun saya tahu Pak, Singapura ini bukan uang Singapura sendiri Pak. Ini sebagian uang orang Indonesia. Ini ada uangnya Pak Cici Pak di sana. Ada uangnya Adaro juga Pak Erik. Banyak lagi, mana Ketua Kadin ada nggak ini? Pak Erwin juga ada uangnya di sana Pak. Cuman masuk investasinya pakai PMA. Jadi sebenarnya kalau uang ini kita gabung itu PMDN kita lebih tinggi. Dan sebagian Singapura itu dijadikan sebagai hub. Yang kedua itu China. Tapi 2021 China didorong oleh Hong Kong. Dan tidak pernah dalam sejarah 4 tahun terakhir Amerika itu masuk nomor 4 besar. Sekarang udah masuk 4 besar. Serta Eropa udah masuk 10 besar di 2 negara. Jadi ini yang menjadi peta investasi. Jadi nggak benar kalau negara kita, Pak Ketua DPD, mohon maaf, tidak benar kalau negara kita hanya dikuasai oleh satu negara tertentu dalam sisi investasi. Dan kita berprinsip selama negara mengikuti aturan perundang-undangan di negara kita, kita akan layani. Tidak ada perlakuan khusus. Jadi nggak benar kalau ada mengatakan bahwa ada perlakuan khusus kepada negara tertentu. Semuanya kita perlakukan sama. Karena negara kita menganut asas negara bebas aktif dan ekonomi juga ekonominya bebas aktif. Terkecuali pemilihan ketua umum BPP HIPMI agak sedikit tidak bebas aktif. Karena pasti ada tekanan-tekanan nanti sebentar sore. Saya pikir hanya itu Bapak Presiden menyangkut dengan pikiran Pak Eka tentang pertimbangan kelanjutan. Saya pikir ini adalah forumnya. Saya nggak boleh bicara nanti dianggap ini Pak Menteri yang kompor gitu. Jadi silakan dikaji
kalau memang itu dianggap baik, ada Pak Bambang sebagai ketua bidang organisasi yang ahli membuat perpanjangan. Karena waktu saya Pak jadi ketua umum HIPMI Pak, perpanjang 1,5 tahun. Ini juga perpanjang 3 bulan Pak. Jadi di HIPMI masalah panjang atau memperpendekkan itu biasa saja selama ada kesepakatan yang baik. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya bersama-sama kita